Halo GTS, apa kabar? Balik lagi sama Sir Ari di Drawing Class untuk P2. Oke, sebelum mulai, kita siapin lagi kertas A4 seperti biasa, sketchbook. Lalu dibagi menjadi 5 kotak seperti ini. Pertama buat dulu 4 kotak yang pertama dibagi 2 dulu, dibagi 4 dulu seperti ini. Tengahnya dibagi 2, lalu ini dibagi 2 lagi. Kalau sudah ada 4 kotak seperti ini, lalu kita tambahin lagi di kotak yang pertama, kita tambahin, nah ini dia, 1 garis lagi. Oke, jadi nanti totalnya ada ini dibagi 2 aja. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kotak yang akan kita gunakan untuk belajar kali ini. Hari ini kita akan buat apa sih? Kalau kemarin kita udah bikin garis-garis yang cuman lurus-lurus aja, atas bawah, kanan kiri, menyerong juga lurus ya. Hari ini kita akan belajar yang sedikit berbeda. Kalau kemarin nggak boleh melengkung-melengkung, sekarang kita bikin. Nah, ini dia yang pertama. Di kotak yang pertama, kita akan membuat garis melengkung atau seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran. Oke, kayak gini. Cara pengerjaannya masih sama kayak yang sebelumnya. Kayak yang buat garis-garis sebelumnya, yang atas bawah kanan kiri tetap menyilang ya. Contoh, misalkan dari sini, dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, atasnya dari kiri atas ke kanan bawah, seperti ini terus. Terus menyilang begini ya. Sampai full dan menggunakan pensil warna. Warnanya nggak boleh cuma satu, oke? Harus ganti-ganti warna. Harus beda-beda warnanya. Dan nggak boleh pakai warna hitam. Oke? Sekali lagi sering ingetin nggak boleh pakai warna hitam. Atau nggak boleh juga pakai pensil biasa. Harus pensil warna. Dan nggak boleh pakai pewarna lain seperti cat, spidol, dan lain-lain ya. Hanya pensil warna. Krayon pun nggak boleh. Oke? Selanjutnya di kotak sebelahnya nih yang nomor 2 apa? Sama. Tetap seperempat lingkaran tapi arahnya berbeda. Kalau tadi ke mana ini? Ke kiri luar, sekarang ke kanan. Nah, mulainya dari kiri ke kanan atas ke kiri bawah. Terus seperti ini ya. Harus menyilang-nyilang, nggak boleh satu arah. Terus sampai full. Oke, dan gunakan juga pensil warna yang berbeda-beda. Selain itu, tetap gunakan teknik sketching. Jadi nggak boleh tebal-tebal, harus tipis-tipis ya. Jangan ditekan pensilnya, nggak boleh. Karena kalau semakin ditekan pensil warna itu sifatnya kalau semakin ditekan dia akan semakin tebal warnanya atau semakin gelap. Jadi gunakan pensil warnanya dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan aja, nggak usah ditekan-tekan banget. Oke? Selanjutnya di kotak yang ketiga, apa yang ada di sini ya? Kita lihat 1, 2, 3. Nah, ada warna-warna yang beragam di sini ya, warna-warni ya. Kotak-kotak bentuknya. Oke. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah membuat kotak-kotak ini. Tapi sebelumnya cara membuatnya seperti apa? Nah, membuatnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Ini tingkat kesulitannya sebenarnya tidak terlalu susah ya, karena kalian juga udah pernah belajar anatomi dan sketch bentuk seperti botol dan lain-lain di kelas. Ini sebenarnya cukup mudah cara membuatnya. Cukup kalian ini nggak boleh pakai penggaris ya. Jadi
dikira-kira aja, bentuknya nggak usah terlalu kotak banget juga nggak apa-apa, yang penting checker seperti ini. Jadi ada bagian yang diwarna dan tidak seperti ini, dan seperti ini ya posisi warnanya ya. Di sini ada 12 kotak ya, kalian nggak perlu pikirin banyaknya berapa, yang penting dibuat dulu aja. Yang penting caranya pertama kita tarik dulu garis-garis lurus menyerong. Nah, seperti yang udah kita lakukan sebelumnya. Yang bikin sulit di sini adalah karena kalian habis bikin seperempat lingkaran yang melengkung. Jadi di sini harus balik lagi. Oke, dibiasakan tangannya seperti itu, dilatih. Habis membuat sesuatu yang seperti melengkung ini, lalu buat lagi yang lurus-lurus lagi gitu, atau sebaliknya. Dan di sini kita buatnya seperti ini. Bikin aja garis-garis seperti ini dulu, satu arah ya. Nah, gini menyerong seperti ini dari kanan ke kiri bawah, terus seperti ini nggak apa-apa, satu arah nggak apa-apa. Terus gitu. Kalau sudah, dibalik garisnya dari sini, kiri ke kanan, ke bawah ya arahnya seperti ini. Oke, nanti akan terbentuk kotak-kotak gitu. Nah, kotaknya usahakan jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga gitu. Minimal seperti ini, oke? Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau sudah, kalian tinggal warnai. Oke? Garis-garis tadi juga dibuatnya kalian boleh lah pakai pensil biasa, boleh untuk bikin garisnya. Karena di sini juga ada outline ya, warnanya agak hitam seperti ini. Tetapi untuk warnanya tetap pakai pensil warna, nggak boleh yang lain. Oke, warnanya juga berbeda-beda. Teknik warnanya seperti apa? Kalian boleh pakai teknik-teknik yang udah Sir ajarin di kelas sebelumnya. Atas bawah boleh, kiri kanan boleh, atau ngikutin bentuknya boleh, miring gini juga boleh. Oke, yang penting full rapih, tidak keluar garis, dan jangan tebal-tebal. Harus usahakan warna pun warna yang tipis, oke? Jangan terlalu tebal. Selanjutnya, kalau ini sudah selesai, kita lanjut lagi ke yang nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, di kotak 4 nya ada apa? 1, 2, 3. Iya, ini dia. Lingkaran. Karena tadi kita udah bikin ya, seperempat lingkaran ya. Sekarang kita bikin bentuk fullnya, atau bentuk aslinya seperti ini, lingkaran. Kalian cukup membuat 5 buah lingkaran. Posisinya bebas seperti apa, tetapi harus ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang agak sedikit kecil juga ya, kecil, sedang, makin besar, dan satu di tengah yang paling besar. Kenapa paling besar dan harus di tengah? Karena kalian harus mewarnai lagi di sini dibuatnya dengan menggunakan pensil warna, nggak boleh pakai pensil 2B ya di sini ya. Nah, yang hanya perlu kalian warnai adalah satu yang terbesar. Yang lain tetap menggunakan pensil warna, tapi dibuat aja lingkaran seperti ini. Oke? Tekniknya untuk mewarnainya boleh pakai teknik apapun untuk lingkaran. Oke? Dan saya juga mau ajarin ini, teknik mewarnai rendering. Apa itu teknik mewarnai rendering? Kalau untuk kalian yang belum tahu, kayaknya juga di kelas saya belum ajarin ini ya, karena masih satu arah atas bawah, kanan kiri, atau mengikuti bentuk. Nah, untuk teknik yang rendering ini, karena bentuknya kali ini adalah lingkaran, maka akan kita warnai dengan teknik yang sama dengan bentuknya, yaitu melingkar. Oke? Seperti apa caranya? Tekniknya seperti ini. Tetap warnai dari pinggir ya, selalu dari pinggir.
arahnya boleh ke kiri, boleh ke kanan, terserah mau yang mana. Kalian nyaman dengan arah yang mana. Ini saya akan warnain dari pinggir dulu seperti ini. Oke. Nah, usahakan jangan lari-lari begini ya, karena nanti akan terlihat berantakan. Jadi harus dibuat setipis dan serapat mungkin. Jangan tebal-tebal, ingat. Ini, dan usahakan pensil warna yang kalian gunakan itu jangan terlalu tajam ya. Jadi jangan dikit-dikit diserut, jangan. Kenapa jangan? Karena kalau semakin tajam, otomatis tekanan pensilnya akan semakin kuat. Jadi dia akan warnanya sedikit berbeda nanti di awalnya. Akan lebih gelap dari warna yang akan kalian warnain nantinya. Atau warna yang kalian inginkan. Tetap warna yang seperti ini. Oke. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, tinggal diwarnain di bagian dalamnya. Tetap sama, sedikit demi sedikit. Lanjut lagi seperti ini. Nah, kenapa harus tipis-tipis? Karena kalau tebal-tebal, ini warnanya akan terlihat sangat berantakan. Oke, jadi kalian harus setipis mungkin. Oke. Kenapa bentuknya lingkaran kalau rendering itu? Karena dia harus menutupi setiap setiap jengkal atau bukan setiap jengkal, tapi setiap sisi yang mau kita warnain. Tuh. Pelan-pelan aja. Oke, lanjut lagi. Warnanya tetap ya, bebas ya. Mau warna apa aja boleh. Tapi outline dan warna di dalamnya harus sama. Jadi kalau warna outline-nya warna merah, kalian tetap dalamnya warna merah. Jangan dalamnya luarnya kuning, dalamnya hijau gitu, nggak boleh ya. Nah, teknik ini sebenarnya karena temanya di sini adalah latihan. Jadi kalian bisa mengulangi ini setiap hari. Oke? Ingat, ini latihan ya. Bukan sebuah bukan sebuah tugas yang harus kalian selesai kerjain udah habis itu jangan dilakuin lagi, enggak. Ini harus sering kalian lakuin. Kenapa? Karena bentuk-bentuk dasar seperti ini, garis-garis dasar seperti ini bisa membuat tangan kalian lebih lentur atau lebih terbiasa dengan garis-garis yang mau kalian bikin nanti kalau kalian menggambar sesuatu atau suatu objek gitu. Karena tetap anatomi yang udah saya ajarin pun menggunakan basic-basic atau garis-garis dasar gitu. Jadi nggak boleh kalian lupain. Oke? Nah, kalau sudah selesai ini dengan lingkarannya, kita lanjut ke kotak terakhir, ke kotak nomor 5. Ada apa di sini? Nah, ini dia yang akan kita bikin di kotak terakhir. Ada kotak dan lingkaran. Kenapa sih kok dibikin lagi kotak sama lingkaran? Tadi kan udah ya di atas. Oke. Ini untuk latihan mengingatkan kalian. Kalau kalian perhatiin di sini, ya, susunannya adalah seperti ini ya. Melengkung, lurus lagi, melengkung lagi, lurus lagi, ada tambahan lagi melengkung. Kenapa seperti itu? Karena untuk membiasakan tangan kalian, jadi nggak cuman bisa lurus aja atau melengkung aja gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ya, di kotak nomor 4 ya, yang kita lakukan tadi adalah membuat kotak dan lingkaran. Gunanya apa setelah buat ini?
di kotak terakhir kok malah gampang cuma bikin kotak dan lingkaran. Tunggu dulu, ada tambahannya. Abis bikin ini, setelah ini jadi, kalian harus bikin di sebelahnya. Kalau ada dua basic shape di dalam hal ini adalah kotak dan lingkaran ya. Kalau ada lingkaran dan kotak biasanya menjadi sebuah bentuk baru atau bentuk yang sudah tidak basic lagi atau sudah bergabung. Bentuknya kira-kira apa? Bentuknya adalah, nah ini dia, tabung ya, atau silinder seperti itu. Oke, cara pengerjaannya seperti apa? Kayak yang udah biasa kita lakukan di kelas ya. Saya udah pernah ajarin ini. Kalian bentuk botol, kalian bentuk apa lagi? Ya bentuknya silinder, banyak ya. Kaleng minuman seperti itu. Cara pertamanya adalah membentuk lingkarannya dulu. Tetapi kalau kita buat lingkaran dan kotak dengan bentuk yang seperti ini, dia tidak akan menjadi tabung yang kita inginkan. Jadi ini sudah masuk ke bentuk yang agak sudah ke 3D ya, 3 dimensi. Kenapa? Karena bukan cuma ada garis X dan Y, tapi ada Z juga. Apa itu garis Z? Garis yang menghadap ke arah kita gitu ya. Contoh seperti ini ya. Jadi ada panjang, ada lebar, ada tingginya gitu ya. Itu yang membedakan bentuk 3D dengan bentuk-bentuk basic shape. Ini sederhana ya. Sekarang yang kita harus bikin adalah ini yang pertama. Lingkaran, tetapi dalam bentuk oval. Oke. Jadi seperti ini, ada contoh. Di kelas sudah pernah ajarin juga ya. Kenapa bentuknya jadi seperti ini? Kenapa nggak lingkaran? Oke, ini contohnya. Saya punya tutup di sini ya. Tutup ini bentuknya lingkaran. Kalau saya miringin, nah bentuknya akan jadi oval. Oke. Nah, dalam bentuk lingkaran seperti ini, dia hanya terlihat satu sisi saja, atau dia akan terlihat seperti basic shape ya, lingkaran atau kayak gini. Tapi kalau udah dibikin oval, dia akan terlihat lebih 3D. Lihat ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini yang akan kita lakukan. Jadi buatnya enggak lingkaran, bentuk lingkaran sempurna ya, dibikin oval. Setelah itu apalagi, kalau udah bikin satu oval seperti ini, kalian bikin dulu, nah ini, bikin dulu kotaknya. Oke, seperti ini. Bikin dulu garis ke sampingnya. Habis itu garis yang ini. Kalau sudah, baru ditambahkan lagi yang di bawahnya kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah selesai dan udah jadi kayak gini, sebentar ya. Kalau udah jadi begini, apa udah selesai? Belum. Kenapa? Karena tetap harus kita warnai. Tapi kalau diwarnain seperti ini aja kurang bagus, karena ada garis-garis ini yang nggak akan kita pakai nanti ya. Jadi ini akan kita hapus nanti. Yang mana aja yang akan dihapus? Oke. Karena bentuknya 3D, jadi ada bagian yang tertutup kalau kita warnain. Pertama, bagian atas ini nggak perlu. Oke. Garis yang di atas ini nanti kita hapus. Ingat ya, tekniknya harus sketching. Jangan tebal-tebal, tipis aja. Habis itu mana lagi? Nih. Ini dihapus.
Oke, kalau ini bagian-bagiannya sudah jadi seperti ini, baru kalian warnai. Warnainya menggunakan pensil warna juga. Warnanya boleh warna apapun, tetapi pakai 2 warna yang berbeda. Contoh di sini saya pakai warna biru ya. Ini tekniknya sama, terserah kalian mau pakai apapun, tekniknya boleh. Ini saya mau warnain pinggir-pinggirnya dulu yang mengikuti bentuk ya. Ini boleh kalian pakai teknik rendering itu juga boleh, karena bentuknya masih melengkung ya, masih kayak lingkaran ya, karena basicnya juga kan lingkaran tadi. Oke. Setelah itu baru menggunakan teknik atas bawah juga boleh, tetap kalian harus pilih salah satu ya. Sedikit demi sedikit. Kalian harus, kuncinya adalah sabar, pelan-pelan aja, santai. Ingat, bagian sulit ditinggalin dulu ya, jangan dipaksain untuk diwarnain. Lihat tuh, pinggir-pinggirnya saya tinggalin semua yang tajam-tajam. Ini teknik mewarnai dimanapun seperti ini ya. Nah, dikit-dikit dulu kalau kalian nggak yakin pinggirannya ya. Lalu baru benerin nih pinggir-pinggirnya. Oke, yang pertama sudah jadi nih, yang warna pertama ya. Lalu di atasnya baru kita warnain dengan warna lain. Saya mau pakai warna apa ya? Merah kali ya. Oke, ini kita warnain sekarang ovalnya.
Ini sedikit lagi udah mau selesai. Oke. Nah, jadi bentuk tabungnya ya. Oke. Ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi ada 5 yang harus kalian kerjakan untuk latihan di rumah. Oke. Kalau sudah selesai seperti ini, sudah jadi ya, ada 5. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Materi-materi yang saya kasih di home learning ini, di video-video yang udah saya kasih juga sebelumnya, itu kalau bisa kalian lakukan sesering mungkin. Jadi jangan setelah selesai udah nggak kalian lakukan lagi, tapi diulang lagi agar tangan kalian terbiasa ya untuk menarik garis gitu. Jadi nggak ada lagi kalau narik garis dia jadi miring-miring atau jadi kayak ular gitu ya. Kalau bikin garis melengkung ya melengkungnya sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi nggak ada yang patah-patah lagi garisnya gitu. Oke. Ya, segitu aja. Sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar.